Hai hai hai, shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Ya, dedekku diberkati Tuhan. Torang baku dapat ulang dengan Inci Vina di pembahasan Bina Anak pelajaran 22. Adikku yang diberkati Tuhan, Bina Anak pelajaran 22 pembacaannya terdapat dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 22. Tapi sebelum torang memulaikannya, Inci mau sapa dulu Pak Torang. Apa kabar hari ini adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adikku yang diberkati Tuhan, tentunya semua Inci doakan dan harapan semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi sebelum Tora mau baca Alkitab, kau membaca cerita Bina Anak pelajaran 22, mari torang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, kami bersyukur Tuhan kalau kesempatan ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang mengubah kami semua, sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Walau kadangkala dalam kehidupan kami selalu melawan kehendak Tuhan. Ampuni kami, kasihani kami, layakan kami menerima berkat firman-Mu yang akan menuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Berbicara ya Tuhan, hamba-Mu siap memberitakannya, berkati mulut bibir hamba agar jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, adikku yang berkati Tuhan, mari torang membaca pembacaan yang terdapat dalam Bina Anak pelajaran 22. Pembacaannya seperti Inci bilang tadi, Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 dalam perikop hal berdoa. Kita mulai. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kala jengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Adikku yang berkati Tuhan, turang sebuah baca tadi pembacaan Bina Anak dalam pelajaran 22. Dan adikku yang berkati Tuhan, Inci mau tanya dulu sebelum Inci lanjut. Siapa yang selalu bercerita dengan Tuhan? Ya, siapa? Ada? Ada. Kalau ada, tempo apa itu? Waktu kapan itu orang bercerita dengan Tuhan? Iya, bagus sekali. Tentu di waktu orang apa? Berdoa. Iya, orang berdoa berarti orang bercerita dengan Tuhan. Orang berdoa berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Orang berdoa, orang meminta, mengucap syukur kepada Tuhan. Toh? Iya, bagaimana Tuhan mau tahu apa yang orang minta kalau orang tidak bilang melalui apa? Doa. Makanya ada moto bilang, doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau nyendak nafas berarti apa? Mati toh. Berarti itu doa sangat penting bagi orang yang percaya pada Tuhan toh. Iya, orang mau mengucap syukur, orang mau minta pertolongannya, orang naikkan melalui apa? Doa. Sehingga adik-adik yang berkati Tuhan, bangun pagi sebelum pergi ke sekolah, sebelum makan, di sekolah, sampai di sekolah, pulang sekolah, sebelum tidur, orang mesti apa? Berdoa, bercerita dengan Tuhan, berkomunikasi
kasih dengan Tuhan toh, mengucap syukur sekaligus minta pertolongan dari Tuhan. Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dalam nama gini, Tuhan ajar kok berdoa apa orang. Sama di Yohanes dan Tuhan ada ajar DP murid-murid berdoa. Nah, saat itu Tuhan Yesus langsung ajar doa apa? Iya, doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami, doa agung, doa sempurna adik-adik. Nah, adik-adik berkati Tuhan. Jadi kalau orang minta berdoa, minta ajar pak orang pemak di papa tuh sama nih murid-murid Tuhan Yesus, minta ajar pak Tuhan Yesus bagaimana mau cara berdoa, dan Tuhan Yesus kasih ajar doa Bapa kami. Nah adik-adik, orang juga papa ajar kok kita berdoa, mama ajar kok kita berdoa. Sama nih itu cerita adik-adik tuh, cerita turun temurun DP mama dari kecil. Kebiasaan ibu-ibu kalau mau ajar berdoa, berdoa apa? Berdoa makan. Adik-adik berdoa kalau mau makan. Karena orang sudah biasa dari dulu cuma apa? Doa makan. Jadi mama ajar pada anak. Adik, sini mak mau ajar Tuhan Yesus, berkatilah makanan kami dan minuman kami. Amin. Pendek-pendek juga adik, supaya ngana hafal. Oh setiap ngana dapat berkat, ketika ngana mau makan, adik mesti berdoa apa Tuhan. Nah, jadi satu kali, ya, dorang satu sekolah ada pergi di hutan rimba toh, iya, ada, kaki-kaki sudah pisah dia dari teman-teman. Nah dia sudah takut sekali, aduh kasihan, aduh kita sudah pisah terutama, tapi tak masuk ke mana ini ada di hutan itu ada singa. Kalau singa makan apa? Makan apa? Daging. Ini singa so lapar sekali adik. Ini singa, wow. Dia, aduh kita baru dapat singa, aduh mama, dia dapat ingat, mama ada ajar doa makan, adik-adik ketika wah singa mau terkampak dia adik dengan sungguh hati dia kau berlutut kasih yang adik dia kau berdoa, Tuhan berkatilah makanan kami dan minuman kami, amin. DP amin adik. Pada waktu singa mau terkam, singa ikut langsung apa? Tabadiang. Singa langsung apa? Babale kok apa? Pigi. Dia bilang, aduh, kita berdoa. Ada berdoa apa? Tuhan kasih berkatilah makanan minuman kami. Tak tahu mau apa? Tak tahu. Muka main memberkati DP makanan dan minuman pas singa. Jadi itu orang apa? Pandang itu tuh, aduh iya ganci bahasa deh. Adik-adik, Tuhan yang nak mulia, bagaimana turampe apa? Turampe kata-kata dalam doa. Yang penting turampe kesungguhan hati menghadap Tuhan. Baca cerita dan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Toh? Itu tadi kasihan tuh singa semua terkam. Dia so takut sekali dengan sungguh-sungguh dia minta pertolongan pada Tuhan. Tuhan, berkatilah makanan kami dan minuman kami. Amin. Sele singa martako. Padahal itu cuma doa apa? Makan. Berarti ada kesungguhan hati. Bukan apa? Bukan karena dia berdoa makan. Bukan karena dia berdoa. Tetapi dia kesungguhan hati meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi orang mesti belajar apa? Meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa adik? Karena doa itu besar kuasanya. Toh sehingga singgahnya ada diterkam pada dia. Nah, dari cerita ini orang boleh belajar. Aduh, yang penting orang sungguh-sungguh minta pada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh orang minta pada Tuhan. Apapun orang minta. Toh ayat 9 dia bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi dia minta, aduh kasihan tolong, minta. Nah, Tuhan bilang apa? Carilah maka kamu akan mendapat. Dia sungguh-sungguh nih, dia cari petunjuk Tuhan, dia cari betul kehendak Tuhan. Dan ketiga dia apa? Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, ketok Tuhan Yesus hati. Biar toki-toki, aduh kasihan Tuhan. Sentuh Tuhan Yesus hati. Niscaya Tuhan akan bukakan pintu bagi orang yang meminta, bagi orang yang mencari, bagi orang yang mengetuk. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana tuh Encik bilang tadi, Tuhan mau tahu orang ada minta apa, orang ada perlu apa, orang ada apa, membutuhkan apa. Kalau orangnya ada apa, minta dalam doa toh. Iya, orang utarakan orang pesi hati. Kalau orang betul-betul, orang sungguh-sungguh, ya mungkin Tuhan mau dengar toh. Karena Tuhan ada kasih tekan, minta kau di PH selanjutnya ada tekan lagi, maka kamu akan menerima. Minta berarti memang ada kasih apa? Ada kasih tekanan sama dengan itu ya di ayat-ayat di atas saya bilang,
minta jangan malu Pak Tuhan sampai dengan itu tengah malam tuh ada tamu Pak dia, kun dia apa? Dia nggak ada apa-apa. Dia bilang aduh kita mencari di mana kasih ini roti kasih ada tamu. Terpaksa ada dia buang malu. Dia buang malu dia pergi di Birman dia cari roti mau kasih sedia di petamang dan apa walaupun di petamangnya nak mau kasih ada tapi dia sobat toki pintu di petamang aduh kasihan nih orang tengah malam dia sobat toki pintu tapi di petamang bangun kau kasih tuh roti dia sudah aduh kasihan apa tapi teman dari jauh ada datang kasih kita ada apa-apa jadi pinjam kasih roti nanti kita ketemu besok nah jadi biar bagaimana itu di petamang kasihan biar dia supa malas, dia so tidur kasih adik tetapi dia tahu ada orang batogi. Walaupun orang kalau dipikir, ini tahu malu tuh orang tuh dia kan. Tengah malam nih kau batogi, kau mah pinjang lagi. Tapi apa? Ya Tuhan bilang mintalah. Berarti orang mesti berlaku jangan malu membilang Pak Tuhan apa yang orang berdoa Pak Tuhan. Orang bilang Tuhan kita kok Tuhan minta bilang bilang apa saja Pak Tuhan pasti orang akan menerima karena itu janji apa? Janji firman toh akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Toh nyak pernah orang minta Pak orang pe orang tua. Coba ada minta orang tua, Pak beli minta dong Pak buku ya. Besok Pak pulang kerja. Napa Pak so beli pensil. Ya mungkin toh orang minta buku Pak kasih apa? Pensil. Orang minta apa? Stip Pak kasih apa? Buku. Nyana mungkin. No Tuhan bilang, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular. Toh nyanda ada orang tua begitu. Nah kon Tuhan kasih tekan lagi. Sedangkan ngoni adik manusia so tahu apa yang baik mau kasih pangoni anak. No apalagi siapa? Bapa di sorga. Tuh orang panggil ya Bapa kami. Berarti orang apa? Bilang ya Bapa. Berarti orang bilang berarti orang anggap dia Bapa. Tuh Bapa. Berarti orang di anak. Berarti minta minta dalam nama Tuhan Yesus. Kong sungguh-sungguh niscaya Tuhan akan memberi. Karena apa? Mintalah dalam kepercayaan kepada Tuhan, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Jadi melalui cerita ini ada kasih ingat, jangan pernah malu, jangan pernah rasa kerene. Orang kok meminta Pak Tuhan, orang pe Bapa. Jadi Alkitab dia tekankan, minta tak usah malu, bilang apa yang orang perlu, apa yang orang butuhkan, apa yang orang perlukan dalam hidup, niscaya Tuhan akan memberi. Jadi adikku yang berkati Tuhan, pelajaran 22 Bina Anak Sinode Gemim mengingatkan Pak orang semua. DP judul apa? Karunia bagi yang meminta. Nah, toh di ayat terakhir dia bilang, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Nah, orang pe judul Bina Anak, karunia bagi yang meminta. Nah, apalagi orang di sekolah, orang minta, Tuhan, kita kok minta hikmat Tuhan. Kita kok minta hikmat, berkata-kata dalam hikmat. Nah, berarti Tuhan minta Tuhan berkata-kata dalam hikmat. Atau Tuhan kasih berilah kepada kita kasih roh kepintaran, roh pengetahuan. Nah, berarti Tuhan apa? Minta karunia Pak Tuhan. Tuhan tahu coba lo minta Pak Tuhan supaya Tuhan apa? Dalam menghadapi pembelajaran di sekolah, Tuhan boleh apa? Terima dengan segala baik karena Tuhan so minta. Jangan semua ulangan Tuhan minta kita roh pengetahuan. Ya, nanti semua ulangan baru apa? Minta. Torang minta dan torang apa? Berusaha, belajar. Nanti Tuhan mau kasih apa? Mau kasih roh pengetahuan toh? Iya, hikmat. Torang mesti berpikir. Jadi ketika torang minta Pak Tuhan yakin, kalau torang minta sungguh-sungguh pasti roh hikmat, kepintaran, roh takut akan Tuhan akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga yang adalah firman yang hidup, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami meminta karunia-karunia yang Tuhan janjikan, maka mintalah itu, maka akan diberikan kepada kami. Janji firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami, agar kami selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengikuti apa kehendak Tuhan, maka kasih karunia Tuhan tetap menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, doa kami, sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.